the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancangan sistem aplikasi yang kami beri judul Smart Cafe. Sebelum itu, saya Syahlakila Putri. Saya Safana Livia Siregar. Saya Saidatun Najwa. Dan kami berasal dari kelompok 10. Pertama-tama, latar belakang yang mendasari dari pembuatan perancangan Smart Cafe ini adalah didasari oleh beberapa kendala krusial yang sering dihadapi oleh pelaku usaha kafe konvensional. Dari hasil diskusi kami menemukan 3 permasalahan utama yang menjadi latar belakang dari proyek ini. Yang pertama ada inefisiensi pelayanan dan penumpukan antrean. Proses pencatatan pesanan pelanggan yang masih dilakukan secara manual itu memerlukan waktu yang relatif lama. Pada saat terjadi lonjakan pengunjung atau biasa kita sebut rush hour, hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan antrian yang signifikan dan menurunnya kualitas pelayanan. Yang masalah kedua adalah tingginya resiko kesalahan manusia atau human error. Metode pencatatan konvensional itu sangat rentan terhadap kekeliruan. Contohnya, seperti kesalahan dalam mencatat menu yang dipesan oleh pelanggan, ataupun kesalahan kalkulasi saat menghitung total biaya transaksi dan uang kembalian. Nah, yang terakhir ada lemahnya sistem pengarsipan data transaksi. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, manajemen kafe itu kesulitan untuk melakukan pelacakan omset harian secara akurat. Data transaksi seringkali tidak tercatat secara terstruktur, hilang, atau sulit untuk dievaluasi oleh pemilik usaha. Nah, lanjut, masuk ke alur flowchart. Flowchart dimulai dari start, lalu dilakukan analisis kebutuhan aplikasi. Setelah itu, menentukan platform aplikasi apakah berbasis website, mobil, atau desktop. Selanjutnya, menentukan bahasa pemrograman yang digunakan. Lalu, menentukan database dan framework. Kemudian, membuat konsep Smart Cafe, desain tampilan UI atau UX, membuat algoritma atau flowchart, lalu codingan program. Setelah program selesai atau codingan, sistem menampilkan menu pesanan, yaitu Velvet Latte, Creamy Latte, dan Berry Fresh. Di bagian switch, user memilih menu case 1, yaitu Velvet Latte, case 2, Creamy Latte, dan case 3, Berry Fresh. Fungsi switch di sini adalah untuk mengarahkan program sesuai pilihan user. Jadi, ketika user memilih salah satu menu, program akan langsung masuk ke case yang dipilih. Contohnya, kalau case memilih angka 2 pada menu, maka switch akan langsung mengarahkan program ke Creamy Latte tanpa mengecek pilihan lain. Setelah memilih menu, program menjelaskan break agar pilihan berhenti pada case yang dipilih. Lalu, sistem menanyakan apakah ada pesanan tambahan. Kalau iya, kembali ke pemilihan menu. Kalau tidak, sistem menampilkan total harga. Terus ada pemilihan metode pembayaran, yaitu case 1 OVO, case 2 GoPay, dan case 3 Dana. Switch pada pembagian pembayaran juga bekerja sama, yaitu langsung mengarahkan user ke metode pembayaran yang dipilih. Setelah pembayaran dipilih, sistem mengecek apakah transaksi berhasil. Jika gagal, kembali ke pemilihan pembayaran. Jika berhasil, transaksi disimpan. Terakhir, dilakukan uji coba aplikasi dan perbaikan bug. Kalau masih ada bug, diperbaiki lagi. Kalau tidak ada, maka proses selesai atau end. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi ini adalah Java, HTML, dan C++. Java digunakan karena untuk membuat logika program aplikasi seperti proses pemesanan, perhitungan, total harga, dan sistem pembayaran. Selain itu, Java bisa digunakan untuk aplikasi desktop maupun mobile. HTML digunakan untuk membuat struktur tampilan aplikasi, misalnya tampilan menu minuman, tombol pembayaran, dan halaman pemesanan. HTML dipilih karena mudah digunakan untuk membuat antarmuka aplikasi berbasis web.
C++ digunakan karena memiliki proses yang cepat dan efisien untuk pengolahan data program. Biasanya digunakan untuk membantu pembuatan algoritma atau sistem yang membutuhkan performa tinggi. Fungsi switch pada flowchart ini digunakan untuk memilih beberapa pilihan berdasarkan input user. Jadi program akan langsung diarahkan sesuai pilihan yang dipilih user, baik pada menu minuman maupun metode pembayaran. Switch mempermudah program karena lebih rapi dan cepat dibandingkan menggunakan banyak if else. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang alur kerja dari program Smart Cafe yang telah dibuat menggunakan bahasa C++ ini nih. Pertama-tama, program ini itu menggunakan library string agar sistem bisa membaca input berupa teks seperti kata ya dan tidak. Untuk yang kedua, beberapa variabel utama itu telah disiapkan, yaitu berupa menu dan pembayaran untuk menyimpan angka pilihan user. Lalu kami juga menambahkan adanya total. Total ini yang diatur mulai dari angka 0 untuk menghitung total belanjaan. Yang terakhir ada tambah pesanan untuk menyimpan jawaban apakah user mau memesan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti proses pemesanan yang menggunakan perulangan the while. Di sini, program akan langsung menampilkan menu Smart Cafe, seperti Velvet Latte, Creamy Latte, dan Berry Fresh. Selanjutnya, meminta user memilih menu. Selanjutnya, ada pilihan user akan diproses menggunakan fungsi switch case. Jika pilih 1, total harga ditambah 34.000. Jika pilih 2, total harga ditambah 30.000. Dan jika pilih ketiga, total bakal tambah 28.000. Jika user memasukkan angka yang salah, sistem akan memunculkan pesanan bahwa menu tidak valid. Nah, ketiga ada fitur tambah pesanan. Bagian ini adalah penerapan dari belah ketupat keputusan yang ada pada flowchart kita, yaitu fitur tambah pesanan. Setelah memilih satu minuman, user akan ditanya apakah ingin tambah pesanan, ya atau tidak. Jika user mengetik ya, maka sistem akan otomatis mengulang kembali ke atas dan memunculkan menu lagi. Di sini harga minuman yang baru akan terus dijumlahkan ke dalam total harga. Jika user mengetik tidak, perulangan berhenti dan sistem akan langsung menampilkan total harga akhir yang harus dibayar. Keempat, ada alur metode pembayaran. Setelah pesanan selesai dikunci, program masuk ke tahap akhir, yaitu metode pembayaran. User akan dihadapkan pada tiga pilihan dompet digital, yaitu OVO, GoPay, dan Dana. Sistem kembali menggunakan switch case untuk mendeteksi pilihan. Angka 1 untuk OVO, angka 2 untuk GoPay, dan angka 3 untuk Dana. Sistem keamanan jika user salah memasukkan angka pembayaran, misalnya mengetik angka 5, program akan memunculkan error dan langsung berhenti otomatis demi keamanan transaksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.